Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudara semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan minggu ini, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang blok silinder ya, artinya nanti kepala silinder, untuk beberapa komponen-komponen mesin, tapi untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar injeksi yang memang pada sekarang ini kendaraan-kendaraan atau sepeda motor sekarang ini memang kebanyakan bahkan 80% lebih sudah menggunakan sistem injeksi. Nah, sehingga nanti untuk mata kuliah praktik ini akan kami antarkan terlebih dahulu terkait apa-apa saja yang harus dilakukan. Walaupun di masa pandemik ini terkait praktek juga belum ada kebijakan terkait itu, tapi tetap kita akan hantarkan beberapa hal yang memang harus diperhatikan atau harus dikuasai oleh saudara-saudara semua dalam penguasaan khususnya di sistem bahan bakar sistem injeksi di sepeda motor. Baik, sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik, saya izin share screen. Sudah nampak belum untuk saudara-saudara semua? Apakah sudah nampak di share screen saya? Sudah, oke. Sudah, Bapak. Baik. Ya. Baik, kita mulai. Untuk pertemuan ini yang akan kita bahas adalah sistem bahan bakar injeksi sepeda motor. Sebelum nanti melakukan praktek, memang seperti biasanya kita juga hantarkan dulu beberapa hal yang harus dikuasai atau dimengerti oleh saudara-saudara semua. Baik, untuk sistem injeksi secara umum atau istilah umum ini sudah sering kita dengar atau sudah saudara-saudara semua ketahui bahwa injeksi banyak tipe, banyak ragamnya di pabrikan-pabrikan sepeda motor sekarang ini. Tapi yang akan saya sampaikan, karena nanti di lab, di praktik juga kita banyak menggunakan di salah satu pabrikan yaitu Honda. Ya, walaupun ada Yamaha, ada Suzuki, ada yang lain, ya ini akan saya contohkan atau kita bahas tentang sistem injeksi di Honda yang memang peraga kita nanti juga menggunakan pabrikan milik Honda. Baik. Secara umum untuk PGMFI ini adalah keluaran produk milik Honda untuk sistem bahan bakar injeksi yang sebenarnya merupakan singkatan dari Programmed Fuel Injection atau PGMFI ini. Jadi kenapa menggunakan sistem injeksi? Nah, secara umum bisa kita ringkas atau kita lihat keunggulan dari sistem injeksi ini. Satu, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan lebih presisi. Itu yang membedakan nanti sepeda motor yang masih menggunakan karburator sistem yang lama atau konvensional. Jadi di sistem injeksi ini jumlah bahan bakar yang diinjeksikan lebih presisi karena disesuaikan dengan putaran mesin atau kebutuhan mesin yang ada. Berikutnya adalah campuran bahan bakar dan udara yang lebih homogen, sehingga di campuran ini bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dan udara itu dimix atau di blending, dicampur secara homogen atau sama ya, dengan pertimbangan-pertimbangan sistem kerja mesinnya. Ketiga, pembakaran lebih sempurna ya. Dalam artian sempurna itu ya tidak sempurna penuh, bahwa nanti emisinya hasilnya H2O dan CO2. Namun pengurangan emisi akan lebih cenderung lebih baik untuk sistem injeksi ini dibanding dengan sistem karburator atau sistem konvensional yang sudah lalu. Baik. Nah, secara umum ada 3 prinsip kerjanya. Yang pertama adalah di sistem injeksi ini ada sensor sebagai input ya.
Kedua, ada prosesor yang memproses sistem bahan bakarnya, nanti akan diinjeksikan seberapa mililiter per secondnya, ini akan diproses oleh ECU atau ECM. Yang ketiga, di sini ada output. Output ini adalah merupakan injektor karena yang kita bahas ini adalah sistem injeksi. Nah, seperti yang kita lihat dari beberapa komponen ini, ada yang bisa kita tunjukkan, ada sensor, ada IAT, intake air temperatur, TP adalah throttle position sensor, MAP adalah manifold absolute pressure, dan IOT adalah engine oil temperatur. Sehingga kalau yang ini, yang satunya adalah bank angel sensor. Jadi ini adalah contoh lah, beberapa masukan input dari ini berdasarkan kondisi yang ada akan diinformasikan atau disampaikan kepada prosesor dalam model ICM, ya, Electronic Control Module. Sehingga dalam yang disampaikan dalam apa? Bahasa yang teman-teman SMK kalau dulu mungkin saudara-saudara sekalian masih ada hal yang disampaikan adalah sinyal. Ya. Sinyal itu bentuknya apa? Yang perlu saudara ketahui adalah tegangan. Jadi sensor itu membaca sebuah kondisi berdasarkan nilai tegangan yang diterima. Sehingga nanti yang disampaikan, yang terbaca oleh ECM adalah dalam bentuk tegangan. Ya, selama ini mungkin saudara-saudara membaca referensi apa bahasanya adalah sinyal, tapi ya kita dalam praktik ini nanti atau pengantaran mata kuliah ini kita langsung saja bahwa yang diterima oleh ECM adalah tegangan. Jadi kalau nanti ada troubleshooting atau permasalahan yang ada, sebenarnya bisa kita cek, bisa kita perbaiki dengan memeriksa nilai tegangan yang ada, baik tegangan yang standby di sensor ataupun nanti tegangan yang masuk ke ECM, karena semua sudah ada prosedurnya, semua sudah ada standarnya. Jadi kalau melebihi tegangan tertentu berarti ada trouble, ada masalah, entah itu di sensor juga bisa atau di kabelnya. Kalau di ECM jarang, ya. Jadi jangan terburu-buru nanti. Ketika misalkan ada trouble, oh ini sensornya, belum tentu. Mungkin hanya konektor, mungkin hanya kabelnya saja. Baik, sebagai contoh, dalam hal ini adalah ada pompa bahan bakar, ya, pompa bahan bakarnya, ya, nanti akan terkoneksi dengan injektor. Nah, ini injektor, ini ECM, ini sensor. Jadi pemasukan informasi dengan kondisi kerja mesin ini akan ditentukan, akan mempengaruhi keputusan sebuah prosesor untuk membuka injektor berapa lama, sehingga semakin lama injektor terbuka, maka bahan bakar dari tangki bahan bakar yang bertekanan, ya, akan semakin banyak diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Jadi konsep kerjanya adalah lama membuka atau menutup, ya. Jadi lama membukanya injektor itu mempengaruhi volume bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Itu simpelnya adalah itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai informasi saja untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin saudara sudah tahu, ya, karena kendaraan ini sudah banyak dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Jadi, tapi ini tetap kami informasikan bahwa letak komponen PJMFE pada sepeda motor. Yang pertama ini ada ignition switch, ya, jadi ya kunci kontak. Nah, beberapa komponen-komponen ini sensor ini sudah terpasang di unit sepeda motor, yang ini sebagai informasi saja. Ya sering yang kita mudah adalah di throttle body, ya. Intake manifold ini ada 3 sensor sekaligus, misalkan MAP, IAT, dan throttle position sensor. Sehingga ada sensor apalagi, ya, bank angel sensor. Nah, ini sebuah terobosan baru dari pabrikan Honda, ya. Ya sekarang sudah tidak baru, ya. Jadi di tahun 2009, ya, ini dimulai ada bank angel sensor yang mendeteksi bahwa ketika ada kemiringan, ketika ada accident, kecelakaan, jatuh miring, ya, hitungan 5 detik mesin akan mati sendiri. Jadi memang untuk didesain untuk safety dari kendaraan tersebut. Tapi dulu ketika memang ini diusulkan atau disosialisasikan oleh pabrikan AHM atau Honda ini,
ada beberapa hal yang perlu dicatat. Apakah 5 detik itu terlalu lama atau terlalu singkat? Tapi oke lah, yang mungkin sekarang sudah ada sebagian yang 3 detik. Jadi kalau 3 detik kejadian motor saudara miring dengan derajat tertentu 30 derajat miringnya selama 3 detik. Nah, ketika engine hidup maka mesin akan mati sendiri. Itu adalah safety-nya. Baik. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting, bahwa sistem fuel injeksi ini ya tidak hanya di Honda, semuanya juga sama di sepeda motor ataupun di mobil. Biasanya dibagi menjadi 3 sistem, yaitu fuel system atau sistem bahan bakar, electronic control system atau SCM-nya, sistem kontrol elektroniknya, dan kemudian air induction system, jadi sistem udara masuk. Sehingga satu adalah mengatur bahan bakar, kedua adalah induksi udara, ya, udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar, dan ketiga adalah sistem kontrolnya. Jadi 3 itu sistemnya ya, bukan masalah sensor, input atau sensor, prosesor ataupun aktuator, tapi sistemnya ini yang perlu diingat. Jadi bahan bakar, sistem bahan bakar, sistem kontrol elektronik, sistem induksi udara, yaitu. Nah, baik, kita masuk ke sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar ya gampang, simpel ya. Ada tangki bahan bakar, ada pompa, ada regulator. Nah, ini yang membedakan dengan sistem injeksi dengan karburator. Kalau injeksi ada pressure regulator, karena disyaratkan bahwa bahan bakar yang bekerja di sistem bahan bakar injeksi ini mempunyai tekanan tertentu, yaitu sekitar 3 kg per cm persegi. Jadi ini yang membedakan. Kalau di karburator kan tidak ada tekanan, jadi semuanya adalah menggunakan sistem gravitasi saja. Tapi kalau di sistem injeksi, ya bahan bakarnya harus bertekanan. Sehingga ketika nanti injektor membuka atas perintah dari prosesor, ya, ketika membuka berarti bahan bakar menyemprot ke dalam ruang bakar itu. Jadi seperti itu untuk yang sistem bahan bakar. Lah, kendala yang ada di sini, jadi beberapa kendala atau nanti atau ketika ada troubleshooting ya harus kita periksa komponen ini. Jadi kalau misalkan bahan bakarnya tidak ngalir ya, atau tidak masuk ke ruang bakar, atau mesinnya tidak nyala, jadi perlu kita cek apakah itu pompanya yang tidak jalan, tidak aktif, ataukah nanti injektornya yang bermasalah. Jadi harus kita runtut satu persatu itu ketika nanti menghadapi troubleshooting. Nah, baik, kita lanjutkan kembali untuk pompa bahan bakar. Ini gampang. Pengetesan pompa artinya adalah bahwa nanti ketika ngecek pompa, yang kita cek ya pertama paling gampang adalah filter ya, atau saringan bahan bakarnya di bawah pompa. Ini tipe pompa injeksi ya. Jadi yang kedua kita cek nilai tekanan yang dihasilkan oleh pompa, yaitu kurang lebih sekitar 3, kilogram per cm persegi, atau batas minimum kalau di sesuai spesifikasi adalah 2,8 kilogram per cm persegi. Nah, kalau kurang dari itu ya biasanya kita replace atau kita ganti pompanya. Jadi tidak bisa diperbaiki ya, tapi kita ganti. Kita pesan lagi komponen part IC-nya, terus kemudian kita ganti. Nah, baik, selanjutnya yaitu injektor lah. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa injektor ini sebenarnya merupakan sebuah rangkaian solenoid ya, solenoid coil. Jadi kumparan, ada spring ya. Nah, kumparan ini bekerja ketika misal ada arus listrik ya, arus listrik berupa nanti tegangan masuk ke dalam injektor dari prosesor berapa milisecond ya. Ketika ini masuk arusnya berapa milisecond, sehingga akan timbul kemagnetan. Dan kemagnetan itu akan melawan gaya begas. Nah, ketika ini terangkat, berarti nanti bahan bakar yang bertekanan ini akan menyemprotkan ya. Jadi ujung nozzle ini akan menyemprotkan bahan bakar karena needle valve-nya terbuka. Jadi sistem kerjanya hanya seperti itu. Di solenoid ada kumparan, kalau ada arus naik, arus masuk, ya, ini terangkat sehingga nanti bahan bakar bisa menyemprot ya. Nah, yang perlu kita perhatikan semuanya karena di sistem injeksi ini adalah terkait dengan arus, di sensor ada arus, ada nilai tegangan. Nah, di sistem injeksi yang membedakan adalah enak ya, simpel ya. Ya kita cek saja tegangannya berapa sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pabrikan.
atau tidak. Kalau memang kurang dari batas minimal ya berarti ada trouble. Trouble itu bagaimana? Ya, kalau memang kita cek langsung di injektor berarti kemungkinan ada trouble di injektor. Solusinya gimana Pak? Kita ganti ya. Itu lebih cepat ya. Kalau saya dipilih diminta untuk servis injeksi atau karburator, saya milih injeksi karena kalau injeksi paling hanya 15 menit, 20 menit ya. Tapi kalau karburator kan susah, kurang lebih 40 menit. Baik. Jadi, kemudian selain tadi adalah sistem bahan bakar, yang kedua adalah sistem kontrol elektronik. Nah, di sini adalah merupakan prosesor ya, yang memproses segala informasi, segala input dari bentuk sensor yang ada di setiap pabrikan beda-beda. Nah, yang kami tampilkan ini adalah yang miliknya Supra ya, 125 PGM-FI. Jadi ya keluaran yang pertama dan hingga sekarang yang sekarang. Jadi untuk prosesor ini inputnya dari beberapa sensor yang membaca kondisi. Nah, ini sebagai contoh saja untuk yang EOT, Angel Oil Temperature, ini sebenarnya menggantikan sistem-sistem yang ada di karburator yang lalu atau sistem bahan bakar yang konvensional dengan karburator. Kalau dulu istilahnya kita terkena kalau pagi-pagi misalkan saudara mau berangkat ke kampus ya dulu ya sebelum pandemik misalkan yang menggunakan injeksi, kalau mau berangkat ke kampus, kalau sepeda motor saudara belum menggunakan injeksi atau masih karburator, biasanya kan kalau pagi-pagi kita nyalakan agak sedikit susah. Caranya gimana Pak? Ya ada istilahnya tuas cuk ya. Kita tarik cuknya baru kita kick starter atau kita starter. Nah, itu masih konvensional. Artinya apa? Bahwa tujuan dari sistem cuk ini menutup aliran udara sehingga yang masuk ke dalam ruang bakar semuanya adalah bahan bakar untuk penyalaan awal atau memudahkan penyalaan ketika mesin masih dingin karena kondisi misalkan pagi-pagi ya. Ya, kalau misalkan kayak seperti hari ini kalau kita bisa luring pagi-pagi ya pasti saudara nyalakan sepeda motor untuk menuju kampus lah, ini kondisi realnya. Kalau konvensional masih karburator harus tarik cuk dulu kalau untuk menyalakan. Tapi kalau yang injeksi ini di sistem bahan bakar injeksi semuanya sudah otomatis. Jadi pengganti sistem cuk itu bisa menggunakan istilahnya EOT, Engine Oil Temperature. Jadi memberatur mesin melalui oli, sehingga memberi informasi, oh temperaturnya masih 29 derajat, belum sampai temperatur yang mesinnya sudah panas, sehingga ini menggantikan tadi sistem cuk. Kalau sistem cuk kita tarik manual, kalau ini sudah terbaca oleh sistem, juga dari input informasi dari EOT ini memberikan informasi ke SM, oh ini engine-nya masih dingin, artinya belum nyala karena pagi hari, sehingga nanti bahan bakar ditambahkan lebih banyak. Dan bisa kita lihat, bisa kita dengar juga ketika memang pagi hari di bahan bakar injeksi ini kita nyalakan, akan cenderung awal itu kan ya, jadi RPM-nya cenderung naik, ya enggak? Jadi ada dengungan RPM putaran mesin yang naik terlebih dahulu. Kalau lama-lama kita amati paling 4 menit setelah awal nyala, putaran mesin akan cenderung turun. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah sistem kerja yang bisa menjadi contoh bahwa sistem injeksi ini akan lebih simpel sebenarnya. Kalau gambarannya katanya susah, tidak, lebih simpel. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk saudara-saudara, jika ada yang ditanyakan silakan. Belum? Baik, kalau belum ada, akan saya lanjutkan. Oke. Nah, ini untuk beberapa komponen sistem elektronik. Jadi bagian input tadi sensor. Ini sebagai contoh saja bahwa di sini adalah manifold absolute pressure atau sensor tekanan udara. Nah, biasanya ini tergabung dari 3 ya, ada IAT, MAP, dan TP ya, throttle position sensor. Di sepeda motor tergabung. Jadi 3 komponen ini tergabung dalam satu throttle body ya. Jadi dari ini. Jadi ini ada 3, ada IAT, sensor unitnya ada throttle position sensor, ada manifold absolute pressure. Nah, yang kita ukur apa? Semua adalah basicnya adalah tegangan. Jadi
Kalau kita periksa beda dengan karburator ya. Jadi karburator itu kan kita secara mekanik ya. Mekanik kita bongkar secara manual, kita cek spoilernya, kita bersihkan, pelampungnya kita bersihkan. Kalau ini tidak, yang kita cek hanya tegangannya saja. Tegangannya masih memenuhi, masih tersambung atau terkoneksi. Jadi ya tadi sudah masih baik-baik saja gitu. Jadi lebih simpel. Ya, pengecekan ini bisa menggunakan scan ya. Nanti kalau ketika misalkan ada kesempatan untuk praktik dan memang diperbolehkan sudah praktik lab, ini juga akan kita bahas. Kita scan pakai scanner ya, sepeda motor kita tancapkan ya, alat scanner kita tancapkan di sepeda motornya, tempelingnya, sehingga bisa kita baca kondisi semua kondisi kerja mesin akan terrecord atau terrecord ya melalui scanner. Baik, itu untuk yang manifold absolute pressure. Nah, yang perlu saudara-saudara perhatikan bahwa karena di sistem injeksi ini semuanya menggunakan elektronik, ya kita harus hati-hati atau kita harus teliti terkait nilai-nilai atau nilai-nilai tegangan yang ada. Karena apa? Karena ini mempengaruhi cara kerja di setiap sensor yang ada. Nah, ketika nanti di lapangan atau di secara keahlian yang kita cek adalah tegangan semua. Ini sebagai contoh cara kerja ya. Nah, beberapa contoh misalkan ini ada merupakan intake manifold absolute pressure atau high pressure-nya, dia menggunakan sebuah membran silikon saja sebenarnya chip ya. Jadi kemampuannya adalah 0,2 bar. Tegangan yang masuk ini adalah dari baterai berarti nanti ya. Dari baterai ke sensor ya. 5 volt, biasanya cenderung 5 volt. Tidak mungkin kira-kira semua sensor itu ada 5 volt, maksimalnya ada yang 9 volt, jadi tidak mungkin 12, kecuali ada satu tipe yang menggunakan water temperature sensor, itu memang ada jenis sensor yang berbeda. Jadi untuk 5 volt, jadi kondisi 5 volt ini yang masuk ke dalam sensor, nah karena ini berupa resistan yang dipengaruhi oleh silikon chip atau tekanannya dengan 0,2 bar, lah maka nilai 5 volt itu bisa cenderung berubah ya. Kalau tekanannya tinggi, ini kondisi 0,2 bar itu kondisi throttle terbuka atau kita gas penuh ya, 0,2. Lah ini kondisi bahwa open throttle. Jadi nanti kita cek, throttle kita buka, kita ukur tegangannya 5 volt yang masuk, dan yang disampaikan yang keluar menuju SCM itu berapa. Nah, ini yang menjadi base bakar injeksi. Nah, kemudian kalau misalkan pada tekanan yang rendah, ya ini akan cenderung lebih cekung ya, tidak cembung seperti tadi ketika terjadi kevakuman. Nah, ini mempengaruhi nilai dari tegangan yang nanti di-outputkan atau menuju ke SCM seperti kondisi yang sini. Jadi basicnya adalah perlu saudara-saudara perhatikan semua komponen sensor, semua komponen sistem bahan bakar injeksi ini adalah basicnya adalah tegangan. Karena semua sensor biasanya berupa resistor atau hambatan. Baik, yang kedua yaitu untuk throttle position sensor atau TPS ya. Nah, ini bisa memang secara kerja, secara konsepnya adalah bahwa ini adalah resistor, saya sampaikan tadi, throttle position sensornya berupa track atau nilai resistor, sehingga kalau kita geser tuas gas itu ya, kita gas, kita buka penuh kayak di sepeda motor, akan mempengaruhi nilai yang nanti terbaca atau diinputkan kepada SCM. Sehingga kalau ini dari SCM ada VC ini masuk tegangan masuknya itu berapa volt, biasanya ya tadi saya sampaikan adalah 5 volt. Ketika 5 volt dengan ini adalah tuas kita, misalkan kita buka sesnya ini, kita buka tuas gasnya, kita buka sehingga ini akan bergeser, sehingga tegangannya nanti akan nilainya akan berbeda. Jadi sinyal tegangan yang disampaikan kembali ke SCM itu berapa. Jadi lagi-lagi adalah basicnya adalah tegangan, sehingga saudara-saudara harus familiar ya nanti dengan nilai-nilai tegangan yang ada. Apakah hafal? Tidak. Semua mekanik, semua teknisi di AHAS itu, misalkan ini saya sebut pabrikannya Honda ya, jadi tidak hafalan, mereka menggunakan manual booknya setiap pabrikan. Nah, karena lama-lama ya juga sudah hafal, ini tegangannya sekian-sekian. Jadi
prosedur mekanik yang benar adalah tetap menggunakan manual book pabrikan sepeda motor yang diperbaiki. Jadi tidak asal. Ya. Oke, baik. Itu untuk yang throttle position sensor. Kemudian kita lanjutkan kembali. Untuk IAT semua sama. Jadi prinsipnya adalah sama. Ya. Prinsipnya adalah sama. Memberikan sinyal ke ECM berupa informasi data temperatur. Jadi intake air temperatur. Jadi membaca udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Dalam hal ini yang biasanya terpasang di throttle body. Jadi udara yang masuk temperaturnya dibaca berapa sehingga nanti akan mengakumulasi banyaknya bahan bakar juga yang harus disemprotkan ke ruang bakar berapa. Nah, kalau dalam hal ini di dalam sistem injeksi sepeda motor PCMFI ini bahannya adalah thermistor NTC ya. Jadi temperatur kerjanya antara minus 40 sampai 120 derajat. Jadi bisa nilainya bisa minus. Nah, konsepnya adalah apabila temperatur dingin, artinya udara dingin misalkan di Dieng dan di Kota Semarang kan beda ya. Nah, tahanannya besar sehingga tegangan besar. Ini kembali ke konsep bahwa V sama dengan I kali R. Jadi ketika tahanannya besar, R-nya besar, tegangannya juga besar. Nah, ini akan mempengaruhi. Jadi sensor jenis ini dari bahan thermistor itu membaca bahwa ketika nilainya dingin, tahanannya besar, tegangannya akan menjadi besar. Sehingga bahan bakar yang disemprotkan juga akan semakin banyak. Nah, itu tadi sampaikan bahwa ini bisa mengganti sistem cuk yang ada di sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Oke, ini sensor-sensor yang lain saya kira sama, prinsip kerjanya adalah berdasarkan tegangan. Silakan nanti saudara-saudara bisa diakses di Elena. Sudah kami sampaikan, sudah kami untuk materi ini secara lengkap bisa saudara-saudara akses, bisa saudara-saudara baca. Baik, ini adalah bank engine sensor yang saya sampaikan tadi bahwa melalui sensor inilah ya sebuah pabrikan Honda memulai untuk mempertimbangkan safety daripada pengendara. Nah, ini yang pertama. Ya, saya sampaikan tadi 55 derajat kemiringan ya. Kalau ini belok ke kiri, kanan 55. Jadi ketika 55 lebih dari 55 antara asiran ini, kalau ini accident ya jatuh ya. Nah, kurang lebih kalau saya sampaikan tadi adalah 5 detik ya. Nah, semua pabrikan yang memang pabrikan Honda Supra 125 PCMFI itu adalah masih 5 detik. Jadi ketika misalkan jatuh, ya, mesin masih nyala selama 5 detik. Nah, kalau terbaca 5 detik dengan kemiringan yang ditentukan di bank angel sensor ini atau lean edge sensor itu, ya mesin akan mati. Ini sebuah safety juga. Jadi kalau misalkan terjadi accident, misalkan mohon maaf ya, saudara misalkan di parkiran aja jatuh, jangan nggak usah di jalan, nah di parkiran jatuh miring, mesin nyala. Nah, itu kalau nyala terus kan bahaya ya. Dan bisa beresiko bagi pengendara ataupun nanti efek ke yang lainnya. Jadi sistem ini membuat safety bahwa akan mematikannya gimana? Nah, setelah ada sensor dari bank angel sensor, maka ada input ke ECU ya. ECU selaku prosesor akan mematikan injektor ya, injektornya akan dimatikan. Ignition coil ya, pengapiannya juga akan dimatikan dan pompa bahan bakar juga dimatikan. Jadi ketiga komponen ini akan mati sehingga mesin juga akan mati. Sebenarnya satu saja bisa mati ya, tapi untuk safety tiga-tiga itu dimatikan sehingga akan mati ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Beberapa informasi tentang sensor. Jadi ketika nanti saudara-saudara melakukan pemeriksaan troubleshooting ataupun nanti servis ya, yang perlu saudara perhatikan adalah nilai-nilai tegangan, nilai-nilai tahanan yang ada pada sensor atau nanti kontinuitas. Jadi kita bisa ukur satu-satu. Kalau misalkan saudara tidak punya scanner ya saudara menggunakan avometer biasa atau multitester biasa. Yang penting jangan sampai salah melakukan pengukuran, dan ini nanti kita bisa menggunakan manual book yang ada, atau kalau di lab nanti di laboratorium sudah kami ringkas, sudah kami sajikan dalam bentuk job sheet yang ada di setiap pabrikan, baik Honda atau Yamaha ataupun Suzuki. Baik, ini yang
selanjutnya kalau tadi sistem bahan bakar, nah ini bagian prosesnya atau gambar dari electronic control module ya, ECU-nya. Kalau di sepeda motor kecil, kalau di mobil kan agak besar ya. Nah ini otaknya kan di sini, bahasanya adalah bukan bahasa kasar otak ya, artinya bahwa ini adalah sebuah prosesornya, pengukurnya. Kalau di komputer, laptop, hard disknya adalah ini. Nah, sehingga ini letaknya juga agak istilahnya kita amankan, agak di dalam, tidak juga kita cover, jadi tidak mudah diambil. Kalau diambil kan ya lumayan, sepeda motor saudara tidak hidup ya. Baik, coba kita pahami beberapa rangkaian yang ada. Ini rangkaian simpel saja. Yang pertama, karena semua sepeda motor menggunakan alternator, jadi sebagai sumber arus baterai. Nanti pengisian di sini ada rectifier berarti untuk mengarahkan ya. Nanti masuk ke penerangan, terus masuk ke baterai kan gitu. Jadi, nah kemudian ke kunci kontak lah. Ini dari beberapa komponen yang ada harus kita perhatikan. Nah, nanti apakah SCM itu larinya kemana? Berarti dari kunci kontak, berarti terhubung langsung ke SCM. Jadi 12 volt masuk. Lah, outputnya nanti ke beberapa sensor, ya ada 5 volt, ada rata-rata adalah 5 volt. Nah, tergantung, contoh adalah dari ini SCM terkonek ke coil ya. Kemudian yang kedua ada ke injektor, ketiga adalah pompa. Ini 3 komponen ini adalah syarat mesin untuk hidup. Jadi ketika nanti ada trouble ya kita harus ngecek dulu. Yang paling gampang ngecek apa kira-kira? Bahan bakar ya. Oke, nanti jangan sampai salah ketika misalkan saudara adalah anak teknik mesin gitu ya. Ketika masih jalan misalkan dengan rekan-rekan saudara, dalam hal ini cewek misalkan, merasa teknik mesin, wah motornya mati, kenapa ini? Karena melihat, oh ini sistem bahan bakar injeksi. Jangan langsung bongkar sih prosesor, jangan langsung bongkar sensor ya. Kita cek dulu bahan bakarnya ada enggak gitu ya. Nah, itu yang paling gampang. Jadi ketika misalkan di 3 sistem pengapiannya ada, sistem bahan bakarnya dalam hal ini pompa dan bahan bakarnya sendiri ada enggak gitu. Jadi jangan salah ambil eksekusi ya. Mentang-mentang teknik mesin yang misalkan yang ditolong adalah mahasiswi ya fakultas lain ya. Wah ini sistem bahan bakar injeksi, coba saya cek ya. SCM-nya kita lepas, jangan. Kita cek dulu, kita urutkan, kita harus selidiki dulu ini apanya kira-kira. Jangan sampai membongkar SCM ternyata hanya bahan bakarnya yang habis gitu ya. Ya jangan sampai itu penting ya. Jadi harus kita perhatikan karena kita bidang keahliannya di otomotif, kita harus tahu di bidang-bidang otomotif di sepeda motor ataupun di mobil nanti ya. Baik. Nah, jadi semua proses ini diatur oleh SCM yang memang terhubung ke berbagai sensor ataupun ke aktuator. Jadi ini bank angel sensor, ini adalah unit sensor di throttle body, MAPI, throttle position sensor, semuanya terhubung dengan SCM. Jadi semua informasi dari beberapa sensor ataupun aktuator ini akan dikendalikan oleh SCM. Ya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah prosesor, ini adalah pemikir ya, otaknya bahasanya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, untuk injeksi ya, biasanya itu ada apa namanya kayak misalkan Honda itu kan misalkan ada kerusakan pada sensor kan, kode malfunction indikator lamp-nya kan menyala sesuai berkedip sesuai kode kerusakannya. Nah itu cara kerja ECU membaca kerusakan itu bagaimana gitu Pak? Kok bisa tahu ada kerusakan dan di sensor mana kerusakan itu terjadi? Seperti itu Pak. Baik, ya terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan bagus ya. Jadi Pak, ya benar yang disampaikan tadi Mas siapa saya. Yang disampaikan benar bahwa misalkan ada terjadi kerusakan di sensor ataupun di aktuator, biasanya diidentifikasikan oleh lampu ya, mil indikator ya. Jadi malfunction indikator lamp, jadi mil biasanya. Jadi lampunya berkedip nanti engine-nya. Di dashboard-nya di sepeda motor itu akan simbol engine warna kuning atau oranye ya. Dia akan ketika harusnya normalnya ketika di
kunci kontak on saja dia nyala, ya, simbol engine ini nyala. Ketika di start engine sudah nyala, mesin sudah nyala, ini harusnya mati lampu ini. Tapi ketika misalkan kunci kontak on, di start, engine sudah nyala, dan lampu ini masih nyala dan berkedip, itu adalah merupakan rambu-rambu, merupakan warning, merupakan informasi bahwa ada terjadi kerusakan di dalam sensor. Ya. Nah, gimana cara membacanya? Ini yang perlu diperhatikan, Mas. Jadi di SCM ini ada namanya file save, ya, artinya file save-nya ada. Jadi beberapa informasi dokumen yang programnya sudah ada, catatan-catatan input dari sensor ini ada. Nilai tegangan yang harus di batasnya, range-nya berapa juga ada. Sehingga ketika misalkan contoh tadi, oh ini koilnya mati Pak, sehingga ada ketipan misalkan 36, misalkan ini contoh ya. Jadi kedipnya itu biasanya kalau puluhan agak panjang, satuan ya pendek ya. Jadi tek 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 terus langsung tup 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 agak cepat, itu berarti yang panjang itu puluhan, yang cepat frekuensinya itu adalah satuan. Sehingga misalkan 21 berarti injektor, 21 itu berarti tek agak panjang, tek lagi nyala, baru tek gitu. 21 berarti ini adalah simbol 21 itu dari, oh ini injektornya misalkan saja ya. Jadi setiap sensor ini mempunyai kode-kode mil atau istilahnya kode-kode trouble tersendiri. Jadi kenapa bisa membaca? Ya tadi bahwa SCM ini mempunyai data range tegangan yang ada, sehingga kalau misalkan contoh saja ini ignition coil, pengapian ini ada masalah, ya berarti kan nanti tegangannya beda Mas ya. Jadi saudara harus memperhatikan bahwa nilai tegangannya juga akan beda. Ketika lepas dari standar atau dari range yang sudah ada di backup filenya di SCM, ya pasti akan diinformasikan melalui lampu mil tadi, kedipan tadi ya. Jadi ketika nilai tegangannya tidak sesuai itu bisa apa kira-kira? Bisa memang tegangannya berlebih atau terjadi kerusakan. Kedua, misalkan bisa terjadi putus kontinuitasnya, jadi kabelnya yang putus. Jadi belum tentu sensor itu rusak, kemungkinan kabelnya saja yang putus atau konektornya saja yang lepas. Ini semua akan terinformasikan melalui mil ya, malfunction indicator lamp. Jadi kedipan ini ya sekali lagi saya sampaikan bahwa saudara jangan langsung menghakimi, oh ini sensornya mati ketika misalkan kedipan 2.1 ya atau 21 langsung beli injektor, jangan. Kemungkinan hanya kontinuitas kabelnya aja putus. Putus kenapa Pak? Mohon maaf ya, bisa digigit tikus atau terjadi memang senggolan atau secara mekanis memang kabelnya sudah ada trouble kan, kita tidak tahu kondisi-kondisi itu. Tapi sekali lagi kita cek dulu apakah itu kontinuitasnya ataukah konektornya termasuk kontinuitas baik di kabel atau di konektor. Ketiga adalah dari memang komponen itu, komponen dalam atau nilai resistannya sudah rusak. Dalam hal ini berarti sensornya sudah rusak. Nah ini yang harus kita bedakan. Kalau sensornya rusak Pak, ya kita ganti. Jarang yang bisa memperbaiki gitu Mas ya. Jadi saudara harus memperhatikan bahwa tadi kode-kode itu memang sudah di backup oleh ECU. Jika ada kesalahan tegangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, baik itu tegangannya terputus 0 atau 0 karena terputus kontinuitasnya, ataupun memang terjadi range yang di bawah ataupun lebih, atau itu bisa sebagai indikator bahwa di sensor itu ada kerusakan. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk nanti informasi masalah malfunction indikator lamp akan saya sampaikan di akhir ya. Jadi ini sudah dahulu, tidak apa-apa, lebih baik. Saya kira itu. Ada lagi atau ada yang perlu dikonfirmasi lagi, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, mau benarin. Silakan. Bertanya, tapi apa Pak,
di slide selanjutnya sih Pak. Harusnya. Oh, slide selanjutnya, oke. Yang mana? Ini? Yang itu loh Pak. Yang apa ya? Daftar kode kedipan itu loh Pak. Oh iya. Oh, oke. Kita bahas juga ya, kita clearkan juga bahas kedipan. Itu sebagai contoh tadi ya. Jadi setiap pabrikan kedipannya beda-beda. Oke, ini ya. Ya kan tuh kalau misalnya Honda sama Yamaha kan seperti yang di catatan kode kedipan kan berbeda ya Pak. Beda, betul. Itu kenapa ya Pak bisa berbeda dan kenapa tidak dibuat sama saja itu loh Pak? Biar gitu. Baik Mas. Hei, kenapa kedipan dibuat beda atau kenapa nggak sama biar kita sebagai mekanik, misalkan kita mau sebagai mekanik ya, atau kita sebagai praktisi di otomotif, biar enak Pak, ngingetnya kan gampang. Ini kenapa dibedakan? Ya karena beda pabrikan kan gitu aja. Kalau sama biasanya ya istilahnya nggak mungkin sama, baik di sepeda motor ataupun di mobil ya. Itu mesti beda. Honda dengan Toyota atau dengan Mitsubishi juga beda. Jadi uniknya gitu, saya sampaikan tadi bahwa dalam kita sebagai misalkan teknisi harus mengetahui manual book. Jadi manualnya harus kita pegang sehingga tadi mengantisipasi bahwa setiap pabrikan beda-beda gitu Mas. Jadi memang beda. Kenapa nggak sama ya? Ini memang terkait nanti pabrikannya. Jadi saya kira memang apa ya? Kalau dibuat sama ya mungkin gengsi-gengsian ya Mas ya. Kira-kira itu. Jadi tetap dibuat pembeda antara satu produk dengan produk yang lain atau pabrikan satu dengan pabrikan lain. Saya kira itu Mas. Kalau ditanya kok nggak sama ya, pengennya sama biar kita ngapalnya gampang gitu ya. Tapi ya nggak bisa kalau bengkel pabrikan Honda ya bisanya Honda, Anda mungkin menguasai Yamaha secara detail ataupun pabrikan yang lain. Seperti itu Mas, kira-kira. Ada lagi enggak? Ya. Nanti ketika ya silakan. Monggo Bapak dilanjutkan dulu. Oke, ya. Baik, nanti gini Mas, kalau memang kita ada kesempatan, coba kita bandingkan ya. Ketika di lab biasanya saya membandingkan, ini pabrikan Honda, ini Yamaha, atau mungkin Suzuki. Tiga ini memang walaupun misalkan injektor ya, kodenya beda. Kenapa ya tadi disampaikan? Mesti beda semua, tidak sama. Karena pabrikannya juga beda-beda. Walaupun nanti SCM-nya mungkin satu pabrikan kan gitu. Kita akan unik-uniknya di situ. Kita dalami di bidang-bidang otomotif baik di mobil ataupun di sepeda motor. Oke, silakan. Ada lagi? Izin bertanya Pak, tapi mungkin sedikit berbeda karena ini pengalaman saya Pak. Kan tadi bahas itu ya bank angel kalau motor injeksi miring pada derajat tertentu maka akan mati dengan caranya yaitu memerintahkan untuk mematikan pompa, pengapian sama injektor. Nah, saya kan awal semester 1 itu Pak, waktu itu pulang dari UNES sekitar jam 11, pulang ke arah Mijen, saya lewat Canggiran. Nah, motor saya kan Supra 125 cc karburator. Karbu ya. Kemudian pas sampai satu tikungan tajam itu saya kena apes, kepleset itu Pak. Solar, tumpahan solar. Oh iya. Kemudian? Nah kan saya itu berguling-guling tuh Pak ke samping lah, motor saya juga jatuh. Nah yang terjadi motor saya kan masih menyala. Karena knalpot sudah saya ganti juga, jadi bunyinya lebih agak keras. Jadi saat jatuh itu saya masih mendengar suara motor knalpot saya. Nah beberapa detik kemudian kan mati. Nah sedangkan motor saya itu motor karburator. Itu kira-kira penyebabnya apa nggak Pak? Kalau saya melogika sendiri sih karena pada sistem karbunya itu kan karena bensinnya miring jadi tidak bisa mengalir dengan baik. Kalau logika saya sih seperti itu nggih. Itu kira-kira kenapa nggih Pak? Karena kan tidak menggunakan angel sensor ya. Oke. Baik, saya mencoba menjawab dan yang dialami
saudara juga pernah saya alami. Jadi saya juga menggunakan karbu. Misalkan saya sebut Jupiter ya. Saya sebut pabrikan aja, Yamaha Jupiter. Saya jatuh di Kertak Besi. Setelah Kertak Besi yang sekarang itu ada pasar ya. Saya jatuh di sana. Ya, terjadi accident malam-malam juga hujan, terpeleset juga. Belum menggunakan bank angel sensor tapi mesin mati. Satu yang ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi terjatuh atau misalkan bahkan terguling ya, tergelincir, memang di sistem bahan bakar karburator ini bisa mati. Satu, kondisi di karburator, misalkan di ruang pelampung dengan kondisi yang miring, nah apakah nanti di kondisi pelampung ini akan membuka atau menutup ya. Jadi kalau kondisinya miring kan tidak terbaca ini Mas. Lah kondisi itu misal bisa dimungkinkan bahwa ketika motor saudara terjatuh dan terguling misalkan sampai diam, berarti sistem bahan bakarnya di pelampungnya dia masih dalam kondisi menutup sehingga bahan bakar tidak disuplai ke ruang bakar. Itu kemungkinan yang pertama Mas. Jadi itu kemungkinan pertama ya, kondisi dalam ruang pelampung bahan bakar sehingga terjadi cut off. Jadi tidak ada bahan bakar masuk, mesin mati. Kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua yaitu di sistem pengapian. Karena apa? Di pengapian kalau misalkan terjadi accident seperti itu yang tadinya di putaran tinggi sehingga langsung drop di putaran rendah, ada beberapa jenis pengapian yang memang tidak bisa mengcover di putaran drastis atau shock bukan shock wave ya, tapi terjadi drop tegangan ini juga bukan tegangan ya, tapi putaran mesin yang drop ini juga tidak bisa mengantisipasi yang bisa menghasilkan bahwa businya menjadi mati diakibatkan oleh koil yang tidak konsan atau terjadi shock. Istilahnya tegangannya shock, bukan shock thermal ya, tapi shock wave ya bahasanya. Jadi tegangannya tidak konstan. Ini juga dua kondisi ini bisa mengakibatkan bahwa sepeda motor itu mati. Jadi satu yang memungkinkan ketika bahan bakarnya karburator, sistem bahan bakar masih menggunakan lama bisa mati ya, satu bahwa di sistem bahan bakar tidak tersuplai dengan kondisi yang miring di karburatornya. Kedua, di sistem pengapian yang dipengaruhi oleh putaran mesin yang langsung drop. Seperti itu kira-kira Mas. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, ada lagi? Yang lain? Yang lain silakan kalau ada. Atau coba saya tanya ya. Coba Mas Dava, ada lagi enggak Mas Dava yang ditanyakan? Dari saya belum Pak. Belum ya, oke. Atau Mas Angga, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi yang ada. Masih terlihat ya? Ini ya, slide saya. Oke, baik. Nah, ini salah satu contoh saja untuk terkait tadi beberapa sensor-sensor yang ada, cara kerjanya bisa saudara pahami. Nanti silakan saudara juga bisa berdiskusi di Elena. Nanti akan saya sediakan secara kelompok. Jadi dalam rombel ini kita bagi menjadi 4 kelompok seperti kemarin ya. Jadi di praktek pun nanti juga akan kita bagi beberapa kelompok dengan job set tertentu ya, kita bagi. Lah, untuk ini nanti ada beberapa hal yang perlu didiskusikan terkait tadi troubleshooting yang ada, bagaimana kondisi ya, kita diskusi aja coba per kelompok. Jadi per kelompok seperti kemarin di bahasan minggu kemarin, per kelompok ada materi, ada hal-hal yang memang bisa kita diskusikan apa saja terkait sistem bahan bakar ini, ada troubleshootingnya, kondisi permasalahan yang ada seperti tadi kejadian tadi misalkan yang di sistem injeksi seperti apa, bisa didiskusikan di kelompok ya, per kelompok berdiskusi, baru nanti kita diflorkan per kelompok, yang kelompok lain bisa menanggapi. Nanti itu kita lakukan di sistem Elena saja. Tapi untuk yang ini, penjelasan ini kita fokuskan di secara teknis, secara praktisnya di dunia lapangan semestinya seperti apa. Baik. Jadi ini saya sampaikan bahwa sebenarnya ada 3 kondisi, ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan, apakah itu
mesinnya dalam putaran rendah ataupun putaran tinggi. Ini yang mempengaruhi atau membedakan bagaimana cara kerja sistem bahan bakar yang konvensional dengan yang injeksi. Jadi tahapan-tahapan ini juga berbeda. Sebagai contoh tadi, untuk putaran rendah berarti ya kondisinya misalkan datar, bukan RPM-nya antara 2000 ya. Bukan masalah datar atau enggak sebenarnya, tapi RPM-nya sekitar 2000. Sehingga nanti yang menginformasikan tadi bahwa beberapa dari sensor, terutama nanti throttle position sensor, karena ini adalah terkait pembukaan gas, tuas gas ya, karena putaran rendah ya kita santai ya, jalan misalkan dari pertigaan Banaran masuk gerbang UNES sehingga muter ke Rektorat kan gitu, kita santai, tidak mungkin kecepatan 80 kan, tidak, paling 40 ya. Jadi ini putaran rendah. Lah kalau kondisi seperti itu yang bekerja adalah yang membaca ketika saudara menarik kabel, bukan kabel ya, tuas gas itu, membuka itu, ngegas itu, berarti kan kecepatannya masih rendah. Kita buka sedikit sehingga ini yang terbaca adalah throttle position sensor atau dan IAT ya. Jadi throttle position sensor ini memberikan informasi, oh ini pembukaannya kecil, tegangannya sekian, sehingga nanti informasi itu diberikan ke SCM, sehingga SCM memerintahkan ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi data-data ini sudah terrecord atau tersimpan di SCM. Kalau tegangannya sekian, pembukaan tegangan yang harus dikeluarkan ke injektor sehingga mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar juga terkontrol oleh SCM. Ini sebagai contoh. Ini ketika tadi setiap putaran yang bekerja adalah throttle position sensor dan manifold absorber pressure, sehingga SCM injektor kan itu prosesnya adalah itu. Kemudian yang kedua misalkan menengah, kondisi menengah seperti apa? Tetap yang bekerja sama. Misalkan kondisinya ini saya contohkan setengah throttle, jadi gasnya kita buka setengah ya. Kalau tadi putaran rendah ya kita sedikit aja, mungkin seperempat putaran. Nah ini setengah, nah, karena kita asumsikan bahwa ini putaran menengah sekitar 4000 sampai 4500 RPM. Nah ini yang bekerja sama masih throttle position sensor, manifold absorber pressure dengan kondisi pembukaan yang berbeda, sehingga ketika misalkan throttle position sensor ini membuka dengan kondisi berbeda, lebih tegangannya misalkan lebih tinggi karena V sama dengan I kali R, I-nya konstan, V-nya dipengaruhi oleh nilai hambatannya, sehingga seberapa besar hambatan yang dibaca oleh throttle position sensor diinformasikan ke SCM. SCM memerintahkan injektor membuka berapa milisekund atau berapa milidetik dengan kondisi tertentu. Nah, hal ini juga selain injektor, karena ini sistem bahan bakar, nanti ada kaitannya dengan selain full injeksinya juga dengan timing ignitionnya. Jadi waktu pembakarannya, waktu pengapiannya, ini juga dikontrol oleh SCM. Jadi yang kita bahas sementara masih di sistem bahan bakar, belum masuk ke pengapian. Baik itu untuk yang kondisi menengah. Kemudian kondisi putaran tinggi atau kondisi beban penuh misalkan, ya yang membuka berarti throttle-nya terbuka penuh atau gasnya mentok kan itu. Jadi nilainya tadi, nilai tegangan yang diinputkan, diinformasikan oleh throttle position sensor atau MAP ke ECU akan dikalkulasi sehingga membuka seberapa besar bahan bakar, seberapa banyak injektor ini akan terbuka. Lamanya waktu membuka, semakin lama injektor ini membuka, maka bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar juga semakin banyak kan gitu. Jangan salah ya, jadi bukan lamanya banyak sedikitnya bahan bakar itu tergantung lama atau durasi membuka, lamanya injektor membuka dalam satuan milisekund. Ya, jadi bukan lubangnya yang mengembang terus mengecil, bukan, tapi seberapa lama selonet ini terangkat akibat dari lamanya pemberian tegangan di injektor. Seperti itu ya, itu simpel saja. Nah, beberapa hal yang terkait misalkan tadi ya, kode-kode kedipan bisa saudara pahami. Jadi secara real misalkan bisa dicoba lah, kalau misalkan di rumah ya, ini karena waktu pandemik ya,
Coba dicoba, soketnya aja yang dilepas, nggak usah sensornya saudara hancurkan, nggak perlu. Soketnya misalkan soket injektor ya. Kalau injektor agak susah. Yang paling gampang IAT ya, di throttle position sensor itu saudara lepas konektornya saja. Coba Anda start. Coba saudara start. Nanti akan muncul kedipan yang kita maksud. Tidak apa-apa, dilepas saja, nanti akan masuk. Nanti kalau sudah kunci kontak di off kan, pasang lagi, akan normal kembali. Nah, kalau misalkan belum Pak, sudah kita normalkan tapi masih ada kedipan, nah, itu memang perlu kita hapus ya. Jadi kode pembacaan ini bisa tersimpan dan harus kita hapus. Nah, untuk itu akan saya sampaikan khususnya untuk mil ini, coba akan saya sampaikan minggu depan atau nanti kita bahas di diskusi di Elena karena waktunya kan panjang ya. Jadi diskusi ini kita harapkan nanti bisa menggantikan pemahaman secara praktis di lapangan. Seperti itu. Jika ada yang tanyakan silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan dulu saya pernah Bapak mengalami kerusakan itu, Pak. Yeah. Ya, kemudian motornya itu apa ya, Pak? Pada saat kan belum mengerti, Pak, itu kerusakannya apa. Motornya tuh kan mati Pak, nggak bisa di starter sama sekali. Nah, itu kalau pada motor injeksi yang pertama kali dicek itu apa ya, Pak ya? Padahal posisi bahan bakar penuh, baterai juga normal, dan semuanya kelihatannya normal gitu loh, Pak. Apa yang tapi lampu indikator nyala enggak? Kalau yang katanya orang kos dulu tuh apa ya, Pak ya? Menyala tuh, Pak. Terus tapi diabaikan, Pak, diabaikan. Oh gitu. Baik, kalau seperti itu biasanya tetap ditandai oleh malfunction indikator lamp atau lampu milnya, Mas. Jadi kalau kita mau dicek apanya, yang paling gampang tadi, yang nyala kodenya apa. Jadi itu merupakan informasi awal bahwa terjadi trouble di mana kan gitu ya. Jadi kode mil itu bisa menginformasikan ke kita bahwa sensor mana yang ada kendala. Itu Mas. Jadi pentingnya membaca lampu mil itu seperti itu. Jadi tapi kalau enggak, karena sudah lama mungkin bertumbuk-tumbuk lampu milnya, jadi nyalanya sudah berurutan nanti. Kalau ada trouble 3 ya nanti nyalanya 3 berurutan ya. Nah, yang kita cek pertama ya gampang, kita scan aja yang paling gampang. Kalau tidak punya scan, Pak, ya kita harus membaca bahwa mil itu di mana. Nah, yang bisa kita lakukan kalau kita di rumah atau kondisinya adalah insidental kejadian di lapangan, ya kita periksa soketnya dulu, Mas. Kadang itu hanya kendor, kadang kontinuitasnya tidak tersambung atau terjadi putus di tengah jalan seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba mati, paling gampang ini saran saja. Jadi coba saudara lepas kabel negatif baterainya 10 detik saja, nanti tempelkan lagi. Kalau milnya masih ada, berarti memang ada kendala di sensor tersebut dan tidak bisa kita justifikasi, harus dilakukan oleh perbaikan atau pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, saya kira untuk pertemuan ini, hari ini saya cukupkan. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang mil ya. Jadi, malfunction indikator lamp, bahwa kita bahas setiap pabrikan saja, di Honda, Yamaha, ataupun Suzuki. Gitu ya. Jadi, dan itu mungkin kita bisa awali untuk yang Honda ini, pabrikan Honda, di diskusi di Elena nanti, gitu ya. Baik, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan saudara pelajari lagi, saudara diskusikan secara kelompok hal-hal yang terkait sistem bahan bakar yang sudah kita bahas di Elena nanti ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Selesai? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan saudara semua bisa live ya dari sekarang.